Greetings. My name is John Bell, and I'm the director of the Ballard Institute and Museum of Puppetry at the University of Connecticut. We are very happy to host this event, a talkback about Nicotiana, a shadow puppet play with Crankies by Rumput, featuring Balinese puppeteer I Gusti Putu Sudarta. Selamat siang, selamat malam. Nama saya John Bell, pimpinan Museum dan Institut Teater Boneka Ballard di Universitas Connecticut di Amerika Serikat. Dan dengan senang hati kami mengadakan acara yaitu diskusi Nicotiana dengan dalang Gusti Sudarta, Dr. Gusti Sudarta, juga rombongan Rumput dari Provinsi Virginia di Amerika Serikat. My colleagues Emily Wicks and Tracy Becker and I had originally wanted to host this event at the Ballard Institute, but we're lucky that despite the COVID-19 virus, we're able to present it online. Dulu sebelum pandemik COVID, Corona, kami di Ballard mau mengadakan pementasan langsung di tempat pada bulan Maret. Itu gagal, tapi diganti dengan acara yaitu acara internet. So we're happy that we're here with Hannah Standiford, Dr. I Gusti Putu Sudarta, Dr. Andy McGraw, and my colleague from the University of Connecticut, Dr. Matthew Cohen. So we'll turn it over to Matthew, and thank you all for watching. Diskusi ini dilanjutkan dengan 3 peserta atau pencipta karya Nicotiana, yaitu Hannah Standiford dari Universitas Pittsburgh di Amerika Serikat, peserta Andy McGraw dari University of Richmond di Virginia di Amerika Serikat, dan tidak dilupakan tentu dalangnya yaitu Dr. I Gusti Putu Sudarta dari Desa Bedulu. Terima kasih Pak John, Pak Profesor Dr. John Bell sebagai pimpinan museum. Dan ini saya mau mengenalkan satu persatu pesertanya sebelum kita melanjutkan dengan diskusi. Format diskusi ini yaitu diskusi antara 3 pencipta bersama saya sebagai moderator Matthew Cohen dari Universitas of Connecticut, satu lembaga dengan John Bell ini. Dan kita juga akan menyiarkan beberapa klip dari pertunjukan Nicotiana maupun dari satu karya yang lain. Sesudah diskusi antara kita berempat, kita akan membuka untuk lowongan untuk pertanyaan yang mengikuti acara ini di Facebook Live. Bisa ngetik pertanyaan, kita mencoba jawab nanti satu persatu sesudah acara ini diskusi berempat selesai. Jadi ini sebelum mulai sedikit biodata dari penciptanya. Kalau Pak Dr. I Gusti Putu Sudarta tidak asing lagi untuk penonton dari Indonesia, karena sudah puluhan tahun aktif di kesenian Bali dan kesenian antarbudaya pada umumnya. Lahir di Bedulu dan semenjak 6 tahun ya Pak. Semenjak 6 tahun sudah aktif dalam seni musik tradisional, seni tari, dan seni wayang. Dia kerja pokok di jurusan pedalangan di ISI dan Pasar, dan punya S2 dan S3 dari ISI Solo. Dia ini selain ini aktif dalam seni tradisi,
antaranya gamelan, topeng, dan wayang. Sudah sering kali ikut tur internasional membawa misi kesenian Bali ke Eropa, Asia, dan Amerika Serikat atau Amerika Utara pada umumnya. Kalau Andy McGraw, kerjanya sebagai associate professor di jurusan musik di University of Richmond. PhD-nya dari etnomusikologi di Western University, dan banyak publikasi tentang musik dan seni pada umumnya, yang tradisi dan maupun yang eksperimental di Asia Tenggara. Antaranya buku Radical Traditions, Tradisi Radikal, Reimagining Culture in Balinese Contemporary Music. Membayangkan kembali budaya dalam musik Bali kontemporer, ya, keluaran Oxford University Press tahun 2013. Sekarang aktif dalam proyek penelitian tentang seni di Virginia, seni musik di Virginia, di penjara dan lain tempat. Dan juga menjadi pimpinan Gamelan Raga Kusuma dan direktur Orkes Keroncong Rumput di Virginia itu. Kalau Hannah Stantiford, mahasiswa di etnomusikologi di University of Pittsburgh di Amerika Serikat, PhD-nya tentang musik keroncong dan identitas nasional dan nostalgia. Sudah cukup lama di Solo sebagai pusat penelitiannya, tahun 2014 sebagai mahasiswa di ISI Solo, kalau tidak salah. Kemudian sesudah kembali ke Amerika Serikat, menciptakan Orkes Keroncong Rumput bersama Andy McGraw. Jadi ini satu kolaborasi antara dua orang Amerika Serikat ini. Kemudian tahun 2017 kembali lagi sebagai mahasiswa Fulbright di Solo. Dan sekarang aktif di Rumput dan juga di lain bidang di etnomusikologi. Sekarang saya mau buka pertanyaan ini. Kalau tidak salah, Pak Andi sama Pak Gusti sudah lama sekali bekerja sama ini. Sudah salah berapa tahun ya, nanti bisa diterangkan. Itu pertama ketemu itu bagaimana? Dan apa dampaknya ini semenjak itu pertemuan pertama? Mungkin saya bisa jelaskan apa Pak Gusti dulu, terus ini dari Pak Andi. Oke. Wah, ini menarik sekali. Pertama, saya ketemu Mas Andy McGraw ini di Kaliungu kalau tidak salah. Ketemu sama Pak Ketut Gede Asnawo. Di sana kita sempat main gener di rumah warga di sana, di rumahnya Pak Yudano. Nah, setelah itu kita sering ketemu di kampus atau di tempat pertunjukan. Setelah itu berlanjut dengan diskusi, bertemu, ngomongin masalah kesenian, baik kesenian Bali, Jawa, dan kesenian yang ada di luar negeri. Nah, kita merasa nyambung. Oleh karena itu kita sering ngobrol sesuai dengan bidang. Misalnya kalau Mas Andy McGraw tentang musik, tentang gamelan Bali, Jawa, apa. Dan juga karena beliaunya senang sama wayang, ya kita ngobrolnya sampai ke wayang, cerita wayang, Mahabharata, Ramayana, wayang kulit, dan lain sebagainya di Jawa dan di Bali. Dan pada saat itu, ketika tahun 2000 berapa gitu, kita sering bikin kolaborasi musik gitu dengan teman-teman di Bali, ada Pak Subandi dengan siapa gitu. Dan di sana terus kita berproses. Pada akhirnya sampailah kita pada akhirnya saya diundang waktu itu 2007 pertama kali ke Richmond, ke Virginia, ke Amerika. Nah, di sana terus berlanjut sampai saat ini. Sampai saat ini begitu. Nah, dalam proses pertemuan kita ini, saya belajar banyak sebenarnya, karena walaupun saya menggeluti gamelan Bali dari kecil, tapi saya bidangnya kan bukan, artinya secara major di akademik itu bukan seorang musikologi atau etnomusikologi, tapi nah itu di yang bagian ilmu musiknya saya sebenarnya banyak belajar juga
pengetahuan dari Mas Endi Mikro gitu. Nah, kita saling bertukar informasi, bertukar pengetahuan, pengalaman, ketemu guru-guru. Nah, itu menarik sekali. Nah, dari sanalah prosesnya kita kerjasama. Gitu. Mungkin terlupa. Terima kasih. Kalau Pak Andi sendiri masih ingat saat pertama bertemu itu kondisinya bagaimana itu dulu? Tahun Saya berapa? masih ingat, dan maaf Pak Gusti sedikit salah. Yang paling pertama, begini, saya mau belajar gender wayang, tradisi. Terus saya ke maestronya Pak Loceng di Sukwati. Tapi karena studionya Pak Loceng udah full dengan cewek-cewek Jepang, saya ditolak. Saya ditolak. Oh, nggak ada waktu di sini, Mas, Pak Loceng bilang. Tapi ada bintang murid saya, namanya Gusti Sudarta di Bedulu. Ke sana aja. Terus saya ke sana. Saya ditolak oleh Pak Gusti saking hormatnya Pak Loceng. Akhirnya saya ke Bedulu, nggak dikasih. Oke, saya ke Pak Loceng lagi. Tolong Pak Gusti ini karena Pak Locengnya gurunya Pak Gusti, salah satu gurunya. Akhirnya diterima oleh Pak Loceng dan bisa belajar di sana. Setelah sama Pak Loceng, sama Pak Gusti lagi. Ya. Terus ketemu gitu ya. di mana? Sesudah ditolak itu, tidak boleh jadi mahasiswa, jadi siswa itu. Ya. Terus ketemu lagi di mana? Oh iya, di Batuyang, di Denpasar. Ah. Ya, sama Pak Subandi. Oh, sama Pak Subandi. Dari ISI Denpasar juga ya? Ya, dia satu kelas sama Pak Gusti apa? Dia adik kelas saya, Pak Subandi. Tapi partner main gender saya dari muda. Dari Bedulu juga? Iya. Pak Subandi luar biasa juga sebagai komposer dan apa? Ya. Ya, namanya juga tidak asing lagi. Ya. Kemudian itu mulai bekerja sama kolaborasi itu kapan itu? Mungkin Pak Endi yang lebih ingat ya, karena proses yang bikin apa sama Subandi, kolaborasi, pentas itu kayaknya ada yang lain lagi, Mas Endi. Mungkin. Ya, sama Pak Subandi di Bali, terus setelah itu saya udah tamat dan dapat pekerjaan di Richmond dan Pak Gusti diundang ke Richmond. Di kolaborasi yang paling pertama di Richmond itu kolaborasi sama Eighth Blackbird, itu chamber ensemble yang betul. Yang dapat berapa Grammy, saya lupa, mungkin 5 Grammy, yang luar biasa. Saya bikin yang musiknya, partiturnya untuk ensemble barat. Dan kolaborasi yang Jataka ya. Ya, Pak Gusti kolaborasi sama orang di Virginia Commonwealth University dalam jurusan kinetic imaging untuk bikin wayang, bisa bilang wayang virtual pakai Wii Nintendo. Right. Pakai ini control Wii Nintendo itu ya? Ya. Itu. Ya ada video di YouTube. Jadi itu diundang di 2 universitas di Virginia itu. Ya. Kolaborasi wayang eksperimental. Jadi satu tangan, kalau tidak salah, pakai wayang kulit benar. Satu tangan. Ya, betul. Itu ya. Pakai, ya. Terus ini bisa perang segala. Yang satu, kalau tidak salah ada naga sama ini apa, Arjuna atau apa itu ya. Pangabuto, raksasa itu ya. Ya itu menarik karena ada saya juga belajar menggerakkan karena itu virtual kan susah ya. Kadang-kadang bertemu dengan wayang yang sungguh kan lalu itu betul-betul belajar tangannya. Dan itu ada kontrol suara waktu itu misalnya kalau ngelur bilang screaming itu dia bisa keluarkan api atau apa wayang virtualnya. Itu menarik sekali juga. Itu dipakai di Bali sampai sekarang atau bagaimana itu? Oh, itu belum sempat saya pakai di Bali karena alatnya dan teknologinya saya tidak kuasa itu. Oh iya, betul juga. Menarik. Jadi itu pertama dibawa ke Virginia ya? Ya. Proyek waktu itu tahun berapa itu kira-kira? 2007 kalau nggak salah. 2007 ya. Tapi sebelumnya itu sudah ini mentas bersama di Bali ya? Iya. Ya, kita sering di Bali ngumpul-ngumpulnya. Itu bentuknya apa kalau di Bali dulu sebelum tahun 2007? Gila-gilaan. Kalau di Bali ya bikin
komposisi ya Mas Hendy lebih enak jelaskan itu. Sebenarnya Pak Gusti dan Pak Subandi bisa main apa saja. Jadi kalau ada konsep yang sangat canggih, yang sangat aneh, satu mereka bisa, tangannya bisa, dan siap bikin yang gila, yang kolaborasi musik dari sini sama tekniknya kotakan Bali, dan terbuka sekali, kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang mungkin tradisi Bali bisa terlalu kuat sampai jadi kurung. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak bisa keluar dari itu. Atau yang udah di luar itu tidak kuat dalam tradisi. Tapi Pak Gusti dan Pak Subandi tradisinya dalam kuat luar biasa. Dan pemikirannya terbuka sekali. Kadang-kadang orang Amerika sombong, wah bisa lebih gila daripada bla 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 bla. Tapi Pak Gusti dan Pak Subandi jauh lebih gila daripada saya. Dan siap bikin apa saja. Dan tangannya bisa. Itu sebelumnya kasih, yang melakukan ini Theft of Sita ya Pak Gusti ya, sebagai pemusik. Ya. Saya sebagai musisi dan vokalis waktu di Theft of Sita-nya. Ya. Itu satu karya yang luar biasa ya, kerja sama Indonesia, Australia, sama Inggris kalau tidak salah. Australia, ya. Ya betul. Pak Nigel Jameson direkturnya. Ya. Itu juga satu pengalaman yang menarik ya mungkin ya. Mungkin bisa cerita sedikit. Menarik. Ya, bagi saya yang di musisi waktu itu kan sangat tidak tahu, tidak paham dengan musik jazz ya. Tapi waktu itu saya sebagai musisi sendiri kan pertama kali bersentuhan dengan itu memang belajar banyak. Misalnya masalah tempo saja, kalau musik Bali kan dinamis sekali temponya, tidak steril ya seperti jazz. Makanya waktu latihan bersama itu kita sering, kalau musisi Bali pasti lewat gitu temponya. Nah, tapi mereka juga ingin belajar seperti kita, misalnya dalam battle atau adegan perang, bagaimana di Bali itu bisa kontrol tempo itu dengan sangat dinamis sekali. Nah, kita sama-sama belajar itu menariknya waktu itu dari segi musiknya. Kalau wayangnya, wah jangan dibilang itu ada animasinya, ada wayangnya memang yang dibikin, yang semua bentuk-bentuk pencapaian wayang itu dipakai di sana dalam Sita itu. Itu tour ini dunia juga ya, di beberapa benua ya. Itu selama 2 tahun itu keliling lah, dari Australia ke Amerika, lalu ke Eropa, sampai ke Inggris, sampai bahkan ke Irlandia Utara, Ireland ya, di Belfast, sampai di UK, keliling di sana festivalnya di berbagai kota di sana di Inggris. Itu menarik sekali. Sama Imadi Sidia juga ya, yang ikut sebagai dalang. Ya, Pak Sidia yang jadi dalangnya waktu itu. Ya. Kemudian kita kembali kegiatan di Virginia, itu pertama yang wayang virtual, terus tahun 2007 itu ada lanjutannya, yang kedua, dan ini mau tanya dulu ini, itu sasarannya bagaimana itu? Lagi ini 2007, apa untuk membuat eksperimen dalam kesenian Bali, apa untuk memperkayakan ini pengetahuan umumnya, atau untuk mahasiswa untuk mengajar itu bagaimana itu bentuknya tahun 2007 pertama itu? Mungkin Pak Hendy yang jelaskan dulu. Ya, itu eksperimen kecil, mau gabung sebenarnya mau gabung ini Eighth Blackbird yang waktu itu ensemble in residence di Richmond. Tapi mereka dari Chicago. Setiap bulan mungkin 1 minggu ke Richmond. Dan ada beberapa anggota yang udah ada minat tentang musik Bali. Terutama improvisasi. Seperti Pak Gusti bilang dulu, sebagai pemusik jazz, bentuk tempo Bali sangat beda dan terbaru bagi mereka. Sebagai pemusik chamber ensemble, temponya lebih luas kalau musik chamber ensemble, tapi improvisasi nggak bisa.
dan mereka ada minat itu. Bagaimana bisa improvisasi supaya bisa mengikuti dalang Bali? Itu konsepnya dan tantangannya. Oh, menarik itu. Kemudian diundang lagi tahun berapa? Tahun berapa beli? Wah, waktu itu 2013 habis Smithsonian sempat mampir ya, kita ada ketemu mahasiswa, diundang Mas Yendi ke Universitas di Richmond. Lalu kita ada pelatihan di Ragokusumo di kampus 2013. Lalu juga ada pentas-pentas tradisi wayang. Lalu melanjut 2014 ketemu lagi kita kayaknya di Miami, Florida sampai 2015. Nah, waktu di sanalah kita sebenarnya saya kira embrionya Mas Yendi sudah pikir waktu itu. Karena waktu itu saya diperkenalkan sama pertama 2013 kayaknya waktu mampir ketemu sama Hena waktu itu. Hana, lalu sama Elizabeth. Waktu itu yang membawa Cranky ke Richmond, lalu ketemu kita di studio, lalu ngomong-ngomong apa Cranky, wayang beber dan wayang Bali apa. Saya kira kayaknya di sana mulai embrio-embrionya Mas Yendi ada pemikiran untuk kita ketemu apa latihan sama keroncong sama apa gitu. Setelah itu 2016 diundang lagi sama Mas Yendi ke Richmond selama 1 semester dan 2017 lagi. Nah, di sana sempat menggarap apa ya bikin wayang apa Chandra Grawo gitu yang tentang filosofi Siwa Buddha dan selanjutnya. Ini Mas Yendi yang melengkapi lagi. Jadi tahun 2012 itu sudah mendirikan rombongan ini keroncong ya, yang namanya belum. Tapi selain Pak Gusti udah undang beli Made Sidia dan Mas Dana Sugianto dari Solo yang pemain gamelan dan keroncong top sama Penny Chandrarini yang keroncong eksperimental gending yang kerawitan yang luar biasa juga mengundang mereka. Sebenarnya waktu saya bikin penelitian S3 di Solo, saya ikut grupnya Pak Sadra, Pak Sadra. Waktu itu Penny dan Mas Danes anggota waktu itu. Jadi setelah latihan gila-gila sama kontemporer sama Pak Sadra, setelah itu saya ikut Mas Danes ke beberapa latihan keroncong. Itu mulai tahun 2002, 2003. Jadi waktu tahun 2013 saya tanya kepada teman-teman di Ragokusumo, berapa teman-temannya main alat senar? Karena Virginia itu satu pusat musik, bisa bilang musik country atau musik Americana, dan ada banyak teman yang bisa main alat-alat itu yang mirip alat keroncong. Terus ngobrol sama Mbak Hana, bagaimana kalau di sini bisa bikin grup keroncong di sini? Ngomong sama Pak Anis dan Hana ke Indonesia dapat dharma siswa dan mulai belajar dan kirim video ke teman-teman di sini. Mungkin Mbak Hana bisa jelaskan proses. Ya. Mbak Hana. Ya, itu 2014 sampai 15. Dan waktu itu ya saya ke beberapa tempat keroncong sama teman keroncong dan bikin video, dan satu video dengan grup teman-teman semua dan satu pakai tangan aja supaya kita bisa lihat cara main, teknik seperti itu, dan saya kirim itu ke Mas Andi, dan itu waktu itu internetnya masih kurang dan mungkin satu video satu malam. So, ya, satu persatu saya kirim ke dia dan saya kembali ke Amerika Serikat tahun 2015. Terus pentasnya pertama di Kedutaan Indonesia kan. Dan terus bikin dan waktu itu waktu saya masih di Solo, saya coba berkolaborasi sama teman-teman Orkes Keroncong Iblis dan kami campur musik country, lagu old time dengan keroncong, dan ada Cranky waktu itu juga. Teman saya bikin mesin Cranky, dan mungkin itu pentas pertama, terus kolaborasi sama teman-teman di Virginia. Ini mau saya tanya tentang Cranky, tapi ini mau tanya dulu ini, kalau gamelan itu sudah mendunia ya,
sudah ratusan gamelan di Amerika Serikat, di mana-mana itu, mungkin ribuan malahan itu. Kalau keroncong itu jarang sekali dengar ada orkes Melayu keroncong di luar negeri. Itu di Amerika Serikat apa ada orkes keroncong sebelumnya atau bagaimana itu? Itu mungkin kejutan itu ya. Ada satu sebelum rumput. Mas Danis udah bikin penelitian tentang ini. Ada grup di Riverside, California. Hannah, what are they called? Pantai Barat. Pantai Barat. Pantai Barat. Apa masih aktif? Saya tidak tahu. Mungkin itu komunitas Indonesia ya, diasporis. Komunitas Indonesia. Sama ada Deborah Wong ikut. Ada orang Amerika yang ikut juga, tapi motornya orang Indonesia. Ya. Jadi sebelum orkes keroncong rumput sudah ada itu di Amerika, tapi tidak dikenal mungkin di Virginia ya. Ya, belum. Itu bagaimana pendapat orang Amerika Serikat tentang keroncong itu? Mungkin Hannah bisa ini. Hannah ya. Iya, biasanya saya pikir ada respons lebih tinggi dari langgam Jawa keroncong karena itu seperti selendro, pelog, dan suaranya berbeda. Kalau keroncong asli Istanbul seperti itu, iya pendapat, ini enak, tapi tidak. Mereka tidak kejut seperti kalau ada langgam Jawa keroncong. Iya. Karena mungkin bentuk akord diatonis ya, bukan pentatonis ya. Dan bentuk akord keroncong asli kan mirip orang musik old time atau tapi ada secondary dominance yang sedikit beda. Tapi cukup mirip. Tapi langgam Jawa bentuk tempo sama wilitnya nggak ada seperti itu di sini. Menarik. Nah, kalau cranky itu digabung sama keroncong itu pertama itu cranky itu apa itu? Mungkin penonton dari Indonesia asing ya namanya cranky itu. Mungkin bisa diterangkan itu. Cranky itu sama dengan wayang beber. Mungkin Pak Gusti bisa jelaskan apa itu wayang beber. Ya, wayang beber kan seperti cerita dalam lukisan saja ya. Seperti kalau di Bali wayang kamasan itu berarti satu lukisan bisa bercerita berapa scene gitu. Nah, wayang beber seperti itu. Cuma yang di Jawa kan memang dalangnya yang lebih mengelaborasi lagi menjelaskan scene yang ada di dalam lukisan itu, saya kira begitu. Cuma yang di Krengki itu kan dia bergerak ya. Bedaan dengan wayang beber. Kalau wayang beber ya di setiap lukisan habis itu diganti dengan lukisan berikutnya, ceritanya juga berlanjut. Kalau Krengki ya itu diputar seperti apa bilangnya di sana panorama Pak screen. Ya. Panorama, ya. Ini sejauh saya tahu tidak ada hubungan dengan beber. Ya. Betul. Mungkin di Belanda mungkin, tapi barangkali tidak. Itu satu bentuk kesenian yang muncul di sini di Amerika, Hannah, kalau nggak salah awal abad 19, 1820, something like this. Dan ini sudah lama ya. Ya, sudah lama. Ini sebelum ada sinema. Ya. Dan dalam bentuk yang besar sekali, yang tingginya lebih tinggi daripada orang, panjangnya ada orang bilang sampai 1 kilo. Pasti tidak sampai itu, tapi panjang sekali. Dan biasanya diiringi oleh, kan waktu itu musik live, seperti silent film, piano atau band yang kecil. Dan ada satu orang di sini yang terkenal sekali, yang bikin cranky, yang bikin moving panorama. Itu istilahnya waktu itu, moving panorama. Pada tahun, kalau nggak salah, 1856, seperti itu. Hannah, is that about right? Namanya Henry Box Brown. Dia lahir di sini budak, orang hitam, budak di sini. Dan dia lari dari Richmond sampai ke Pennsylvania. Waktu itu, dia bisa merdeka, bisa free di sana. Dan
udah sampai di Philadelphia dan Boston, dia bikin moving panorama tentang kehidupan Buddha di Virginia. Supaya bisa bisa jelaskan sistem opresi di daerah selatan di Amerika waktu ini sebelum perang sipil, perang saudara. Dan dia kemana-mana sampai ke Eropa bawa moving panorama itu. Saat sinema mulai, tradisi moving panorama itu seperti mati. Mati sekali. Kecuali mungkin di gunung-gunung belum ada sinema. Orang bikin panorama yang kecil. Tapi tradisi itu sebenarnya seperti mati. Dikembangkan lagi oleh orang agak radikal di New York, di Manhattan, yang namanya rombongan Bread and Puppet Theater, yang sekarang pusatnya di Vermont. Ya, salah satu anggotanya John Bell. Ya. Oh, jadi dari itu ya. Kemudian ini kita mungkin bisa melihat ini contoh kolaborasi itu. Ini dari Shadow Ballad. Tahun berapa itu, Andi? 2016. Itu dengan ini Orkes Keroncong Rumput ya, sudah berdiri ya. Dengan ini Penny Chandrarini ya, itu pesinden yang terkenal dari Solo. Ya. Bersama ini Pak Gusti Sudarta sebagai dalang. Dan kita mungkin bisa melihat ini salah satu contoh dari karya. Ini kalau tidak salah ini campur 3 jenis musik ya. Jadi ada tembang ala wayang kulit Bali, ada musik keroncong sama musik satu lagi ya, musik old time ya. Old time. Ya. Dan ini Mas Dana Sugianto yang koordinator musik waktu itu. Dan belakangnya wayang itu panorama yaitu Cranky ya yang kita lihat. Jadi mungkin kita bisa minta tolong. Emily, can we see the clip from Shadow Ballads? Wantian parasta basmi budai kanang wakana cala. Walang biru, walang putih, iso ngambang emas, ora iso demo, iso nyawang, ora Itu Shadow Ballads dari tahun 2017. Itu bagaimana proses kolaborasi itu? Ini menarik sekali. Itu berbagai sekali unsur ya, masuk campur, ada pantomim ya, ada keroncong, ada ini pesindenan ini gamelan Jawa, ada old time itu. Itu bagaimana itu prosesnya itu bisa campur begitu banyak unsur itu? Dan rasanya matang itu bagi saya. Ya. Lee? Mas Hendy. Oh, saya? Oke. Wah, ini waktu itu yang paling berat sebenarnya waktu mempertemukan pemikiran-pemikiran itu ya. Nah, oleh karena itu, karena ini berbagai latar belakang tradisi dan
semua orangnya hebat-hebat itu. Nah, untuk mempertemukan ini dah kita waktu itu rapat akhirnya kita ambil cerita untuk mewadahi semua pemikir ini, kita ambil dari Ramayana gitu. Nah, setelah itu kita bagi scene per scene-nya itu. Nah, setiap scene-nya itulah kita rembukan apa yang kita kira-kira bisa kita masukkan dan apa yang paling cocok dan bagaimana mengakomodir dari semua kemampuan teman-teman ini supaya muncul di sana. Nah, akhirnya bagi saya yang memprakarsai waktu itu diskusinya, kita coba bertemu saja masing-masing tradisi itu bagaimana caranya. Nah, akhirnya kita sepakat seperti itu prosesnya. Silakan Mas Hendy lanjutnya. Ya, mendadak prosesnya. Karena ya mahal untuk ajak orang dari Indonesia, ajak pemain dari New York, kan waktunya paling spring break waktu itu liburan spring break. Karena juga perlu kamar yang di jurusan kesenian supaya bisa bikin cranky yang panjang itu. Kalau ada mahasiswa, ada kelas nggak bisa. Tapi kalau libur, wah bisa ini bikin cranky. Dan itu dari nol bikin cranky-nya. Itu kolaborasi sama semua pemusik. Oke, bikin pohon di sini. Kamu bikin pohon. Oke, kamu mendung di sana. Oke, bikin. Kan ada sketsa yang simple sekali. Betul. Yang susahnya kalau udah bikin cranky, nggak bisa improvisasi. Kalau wayang bisa improvisasi terus. Oh, adegan ini, sini, ini. Bisa improvisasi. Tapi kalau cranky-nya udah dipatok. Jadi harus pikir, bagaimana ini supaya enak, supaya ada ruang improvisasi bagi pemusik dan dalang, dan supaya tidak terlalu full cranky. Supaya ada tempat untuk wayang. Ya. Jadi cranky tidak jalan terus, itu bisa berhenti satu adegan, itu keluar ini penasar, ada omongan-omongan itu, atau apa, improvisasi. Menarik sekali itu. Dan Ibu Penny itu ini cukup menarik ya, ini suaranya bisa masuk ya ini. Tapi juga kontras itu. Wah, bagaimana luar biasa. Jawa sama Bali, sama ini Barat itu. Ya, Penny nggak pernah out of tune. Saya tidak ngerti itu. Dalam sistem ini, sistem itu, dia seperti tidak bisa out of tune. Nggak bisa dia. Luar biasa. Telinga ya, mungkin ya. Sensitif itu. Ya, ini satu contoh sebagai kolaborasi sebelumnya. Sekarang kita mau ahli ke kolaborasi ini Nikotiana. Itu satu karya yang tentang tembakau. Dan sifatnya cukup kritis itu tentang tembakau industrinya di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Itu bagaimana pertama ada gagasan untuk kolaborasi tentang tembakau itu? Virginia itu terkenal sebagai satu pusat industri tembakau dari dulu. Kan tanaman itu yang pertama pakai itu orang Prabumi di sini, orang Indian di sini. Dan tembakau itu dipakai sebagai tanaman sakral dalam yajnya orang Prabumi di sini, dan sebagai obat. Nah, waktu orang Inggris datang, mereka coba, kan ada nikotin, jadi sedikit addictive itu yang asli. Orang Inggris seperti gila dengan itu dan bikin industri, jual ke Inggris. Dan tanah yang paling cocok untuk tobacco itu di North Carolina dan di Virginia. Jadi mulai 300 tahun yang lalu udah ada industri yang muncul, yang kembang di Virginia dan North Carolina. Jadi maaf ini potong dulu. Ini sasarannya dulu untuk sebagai karya arkeologi ya istilahnya ya, menggali sejarahnya setempat itu. Apa betul itu? Ya, ini memang proyek penelitian. Dan melibatkan ini Pak Gusti karena di Indonesia juga ada
problem tembakau yang cukup berat juga ya. Apa ada sasaran yang lain itu? Yang dalam penelitian itu saya lihat di sini banyak uang untuk keseniannya, Nah, ya. untuk lembaga, untuk yayasannya itu dari tobacco. Ya. Dan pusat industri tobacco itu setelah ada yang namanya Master Settlement Agreement. Kan pemerintah apa bahasa Indonesia? Saya lupa. Buat kasus? Ya, sama industri itu. Industri lari itu ke bikin pusat di Swiss dan fokusnya jual tobacco ke Asia. Ya. Jadi sejak saya mulai penelitian di Indonesia mulai tahun 96, saya lihat dari waktu itu makin banyak orang Indonesia dari perokok. Dan saya lihat makin banyak konser, event kesenian disponsori oleh rokok. Dan itu perusahaan yang paling besar itu dimiliki oleh perusahaan di Richmond. Jadi saya pikir bagaimana ini ada hubungan dengan scene kesenian di Richmond dengan orang jual rokok di Indonesia. Terus ngobrol sama Pak Gusti, bagaimana ini sekarang di Indonesia? Pengalamannya. Kalau ini juga digabung sama karya keroncong dan ini rebong ya dari wayang kulit Bale ya. Itu bentuknya ini beraneka warna itu sasarannya bagaimana itu? Jadi ada pertunjukan pokok, sebelumnya ada ekstra-ekstra itu ya. Mungkin Pak Gusti bisa menjelaskan sejarah tobacco di Bali. Ya maaf, ini mau tanya dulu ini bentuk pertunjukannya. Ada lagu keroncong, ada rebong. Sebelum ini acara pokok itu bagaimana itu memilih struktur itu? Ini yang maksudnya Nyi Roro Kidul. Ini seperti pendekatnya. Ini overture-nya. Ya. Tidak ada hubungan dengan konsep Nicotiana. Oh gitu. Untuk rebong itu supaya orang bisa bedakan gerakan wayang rebong itu dengan yang namanya Hannah, what's the Lizzo tune? Fitness. Itu lagu ini. Ini seperti pedagangnya, overture-nya sebelum Nicotiana. Tapi lagu rebong, bukan rebong, tapi lagu Ginder Wayang itu memang dipakai di dalam Nicotiana pada adegan orang pakai tobacco di Banten-Banten, Bali. Oh gitu. Jadi untuk mengenalkan ini ya istilahnya alat seni yang dipakai untuk acara pokok. Kita mungkin bisa lihat ini klip dari Nyai Roro Kidul. Emily, can we play the first Nicotiano clip, please? Jumlah kuring umpak gede, kasar
kasih. Ini Langgam Jawa ya Mbak Hana ya, yang arrangement dari Mbak Hana sendiri ya. Iya, liriknya dari sebetulnya CB band itu band dangdut. Good. Dan Oh, Bang Gantun. asalnya ini lagu dangdut. Dan ya, saya memakai lirik itu untuk bikin Langgam Jawa. Dan pakai proyeksi ya dari ini wayangnya, ada overhead projector ya, bagus. Itu berapa dalangnya? Itu dua Oh aja. itu Mas Endi yang lebih jelas. Ada dua ya, Mas Grace sama siapa lagi yang Beth Mas Endi Reed. yang jelasin. Ya. Itu improvisasi juga. Kan Ah, ada grup di Amerika yang luar biasa, Manual Cinema, yang Ya. juga pakai overhead projector. 3. Tapi Ya. sangat padat dan harus pakai blocking dan udah ada cerita yang dipatok. Tapi kami mau seperti dalang ya, lebih terbuka. Coba improvisasi aja dengan satu projector supaya lebih reaktif dia. Jadi bisa mengikuti ini irama dari lagu itu secara spontan itu. Menarik. Nah, kemudian kita ganti ini, mau melihat ini satu klip lagi dari Nicotiana, di mana diterangkan ini tujuan sasarannya sebagai proyek penelitian ini. Perhaps, Emily, we could play the second Nicotiana clip now. Sometimes wondered if the art scene we enjoy in Richmond is somehow built upon the suffering of our friends and teachers in places like Indonesia. This performance is essentially a research project and artistic response to the links that have been created between opposite ends of the world, Virginia and Indonesia, through the exploitation of engineered addiction. When we think about tobacco and cigarettes in America or Indonesia, we are thinking about the distribution of wealth, power, control, and health. Tobacco was cultivated as a medicinal and sacred plant in the Americas since at least 1000 BC. John Rolfe in Jamestown was the first colonist to grow tobacco, learning the complex art from the local Powhatan. In 1614, the first shipment was sent to England. Menarik sekali nih. Itu adegan ini dari awal pertunjukan ya. Dan di sana diterangkan bahwa ini proyek penelitian. Itu penelitiannya apa di arsip, apa di buku, apa di lapangan? Dan penelitiannya itu penelitian seni, apa penelitian sejarah yang dimaksudkan? Ini mungkin campur ya. Bisa bilang di lapangan karena itu dari pengalamannya sehari-hari pemusik di sini di Richmond.
bagaimana hubungan di antara industri tobacco sama kesenian di sini. Banyak event yang disponsori oleh tobacco. Dan kan itu seperti relasi antara orang hitam dan orang putih, segregasi di Richmond itu mulai dari pada zaman itu. Kan orang hitam yang harus kerja di lapangan. Gitu. Dan sistem opresi itu tetap jalan di dalam bentuk yang lain. Itu ada hubungan yang erat sekali sama industri tobacco dulu. Dan juga ini ada penelitian dari buku, supaya kami bisa tahu sebenarnya apa sejarahnya dan bagaimana industri itu menyebar ke Asia. Itu ini perlu penelitian buku untuk memang tahu itu. Dan banyak konversasi sama Pak Gusi setiap hari. Waktu itu dia nginap di rumah saya, tiap pagi makan sarapan, nonton iklan jarum di YouTube, ngobrol tentang sejarah industri tobacco di Indonesia. Itu menarik sekali juga bentuknya ya, karena kita lihat ini crankingnya berjalan, wang beber berjalan, itu kita juga ikuti ini perjalanan tembakau itu di dunia itu. Itu jadi bentuk pertunjukan itu sesuai dengan ini bentuk narasinya itu. Dan rasanya terus gitu ya, kita tidak mau dipaksakan untuk ikuti tembakau itu. Jadi dibawa oleh sejarah, ya. Menarik itu dalam segi bentuk. Mungkin kita bisa lihat ini klip yang ketiga dari ini Nicotiana ini. Emily, can we play the third clip? Investigation in 1994 showed that cigarette companies had spiked their product with additional nicotine and other cancer-causing substances. The scale of the health effects, first indicated by the studies published decades earlier, started to become obvious. This led to the string of lawsuits against Big Tobacco, culminating in the Master Settlement Agreement in 1998. The major companies agreed to end advertising to youth. The agreement required the companies to pay billions to the states for 25 years until 2023. In return, the companies received immunity from future class action lawsuits. But states depended on the settlement for revenues, which were largely used to balance state budgets. Recognizing this, J.R. Reynolds, vice president, said in 2003, "There's no doubt that the largest financial stakeholder in the industry is our state governments." When the tobacco industry started feeling the pressures of anti-tobacco campaigns and regulation following the Master Settlement Agreement, many of them turned to less regulated Asian markets. In Richmond, Philip Morris rebranded as Altria in 2003 and spun off Philip Morris International, placing its headquarters in Switzerland. Altria now owns Juul and several cannabinoid companies. Today, 90% of tobacco is grown overseas. China produces 7 times the amount of tobacco as the US. It is more profitable than ever, even while farmers' shares of profits have dwindled. Philip Morris International had annual net revenue of $30 billion in 2018. Altria's was $26 billion. Ini menarik sekali dalam bentuk maupun isi dari cerita itu. Ini mau tanya Pak Gusti itu, kalau tidak salah wayang yang dipakai itu pada adegan itu biasanya pengikut dewa ini yang Adipati kalau di Jawa ya. Ini ya. Ya, itu sebenarnya wayang, kalau di Bali dibilang ada bilang Srenggi atau apa, atau Sang Suratmo gitu. Cuma dalam konteks ini kita posisikan sebagai karakter yang sebenarnya ikut dalam
pengaturan bisnis tembakau itu gitu. Sampai bisnis ini menembus kemana-mana, sampai jadi sponsor, mempengaruhi hukum, ada hubungan dengan kekuasaan karena berkaitan dengan fee dan juga pajak. Nah, itu sebenarnya simbolnya tadi, dia tembus kemana aja, di ruang itu ada dia gitu. Dalam suatu kondisi apapun, karena ini income-nya luar biasa sekali. Pajak, perolehan dari pajak tembakau ini. Saya kira gitu. Jadi dengan pilih uang itu ada pesan moral ya, ini karena itu kiri ya, bukan pihak kanan ya yang betul. diambil. Ini sebelum kita bahas ini bentuk videonya dan ini masa depannya, mungkin ada pertanyaan dari ini yang menonton di YouTube. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di chat itu, nanti kita akan menjawab sebisanya ya. Sekarang ini mau tanya ini bentuk videonya ya, karena tidak jadi tour itu karena ini mendadak ini pandemik gitu ya. Malah katanya ada 2 orang yang tidak bisa ikut syutingnya ya karena sudah ada tanda mau ini COVID-19 ya. COVID-19. Itu bagaimana itu pengalaman syuting ini dari video ini? Dan itu bagaimana itu milih ini format itu, ada beberapa ini layar itu yang dilihatkan itu. Itu bikin stres luar biasa waktu itu. Karena itu lockdown-nya baru mau mulai. Dan kami di Amerika sama sekali tidak tahu apa akan yang terjadi. Saat itu tidak jelas apa Pak Gusti lebih lama di sini, apa dipaksa harus pulang, atau apa Indonesia akan tutup, bagaimana. Dan saya tiap pagi berjam-jam sama Korean Airlines supaya coba ganti tiketnya Pak Gusti. Sampai teleponnya sama sekali tidak diangkat 2 hari oleh Korean Airlines. Dan malam coba ini latihan ini, maunya tour. Dan planningnya, rencananya begini, pentas di beberapa tempat kecil dulu sebagai latihan. Kan dalang ini harus improvisasi sama dalang Pak Gusti, itu perlu banyak pengalaman dan banyak praktek. Tahap itu sama sekali tidak terjadi karena gagal semuanya, venue-nya semuanya ditutup. Dan waktu itu setiap orang kalau pilek sedikit mereka percaya dapat COVID. Dan panik. Dan mungkin itu benar sampai sekarang tidak jelas, kan? Dan sekolahnya udah tutup, mahasiswanya udah disuruh pulang dan udah bilang lebih dari 10 orang tidak boleh gabung. Pada waktu syuting itu 11 orang dan saya takut sekali polisi kampus akan datang. Jadi waktu main itu sangat stres karena 2 pemusik ada simptom tidak bisa ikut dan banyak cue dari pemusik itu. Seperti bagaimana harus pakai imajinasi dia, oh nanti cue-nya sulingnya begini, jadi harus pakai lagu itu. Kan mereka tidak ada waktu itu. Jadi dipaksa syuting aja, nanti editingnya supaya pemusiknya kelihatan dan wayangnya kelihatan juga. Pemusiknya di sini, wayangnya di sini, ada kamera di sini, dan kamera di belakang itu. Dan pada waktu itu saya juga harus belajar software Final Cut Pro untuk editing. Karena alih-alih software itu nggak boleh masuk ke kampus juga. Jadi dalam 2 hari itu stres luar biasa. Jadi saya anggap ini satu embrio. Ini perlu banyak kesempatan untuk pentas, untuk latihan lagi. Tapi dalam konteks itu bisa buat sesuatu dan bisa lihat konsepnya. Maunya undang Pak Gusti ke sini tahun depan untuk olah lagi ini. Lagi menunggu pertanyaan dari Facebook itu, mau tanya Pak Gusti itu bagaimana pengalaman syuting juga ini? Dan bagaimana keadaan di Bali sekarang ini saat corona itu? Ya, waktu syuting itu sebenarnya bagi saya yang kasihannya musisi sebenarnya. Mereka lebih situasi sangat sulit karena
bayangkan 2 orang tidak hadir, musisinya itu tidak bisa ikut, itu luar biasa sulitnya. Seperti dibilang Mas Hendy tadi. Nah kalau saya di wayang, pas bagian saya sebenarnya saya masih bisa menyikapi bagaimana caranya mengatur ini atau improvisasi, bagaimana apa yang perlu masih bisa saya. Cuma yang berat memang di musisi saya kira itu waktu itu. Karena memang karena tidak kehadiran teman musisi yang lain gitu. Nah, sekarang di waktu itu apalagi bagi saya sendiri sebenarnya agak panik karena Indonesia yang menteri sudah mengeluarkan statement bahwa akan ada close border dan lain sebagainya. Saya dalam bayang-bayang latihannya itu udah takut sekali sebenarnya gitu. Tapi syukur semuanya sampai bisa lancar dan di Bali sekarang kalaupun ada yang kena virus atau apa itu, tapi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu sudah sangat bagus sekali. Bagaimana social distancing, lalu mengatur begini langkah-langkah pencegahan itu yang paling penting. Itu sudah dilakukan di Bali. Dan masing-masing desa itu sudah menerapkan disiplin yang sangat bagus sekali. Syukur ini, berdisiplin ini. Kalau orang Bali itu, kalau satu peraturan yang betul-betul dirangkul itu jalan ya Pak. Ini karena sistem Banjar yang sangat ketat itu. Iya betul, desa adatnya yang berperan. Kemudian ini lagi menunggu ini pertanyaan dari Facebook ini. Mungkin bisa tanya sama Mbak Hana, sama ini Pak Andi, sama Pak Gusti. Itu bagaimana nanti ini ada lanjutan dari proyek ini, pelajaran dari proyek ini yang bisa diterapkan di kesenian yang lain atau bagaimana itu? Iya, sebetulnya tidak ada rencana untuk narasi seperti itu, narasi sejarah seperti itu. Tapi sebetulnya saya pikir sangat efektif. Dan ya, semoga itu masih bisa masuk proyek lain. Ya, dan saya pikir proyek ini masih bisa tumbuh dan masih bisa develop nanti. So. Yeah. Yang saya salut teman-temannya sangat fleksibel. Minimalnya dapat belajar itu dari dalam Bali. Bisa nggak improvisasi? Bisa nggak lihat situasi hari ini? Pada pagi itu, sebelum syutingnya, Pak Gusti dan saya tiba-tiba harus bikin ini. Ini jelas, ini Purell sama ini. Untung ada cutting printer di sini juga. Tapi teman-temannya, oke, sekarang ada wayang ini, pakai ini. Sekarang situasinya begini, oke, bisa improvisasi. Itu itu latihan yang paling penting. Dapat bisa dari kolaborasi sama pemusik dan dalang Bali. Pak Gusti, mungkin ada bagi ini yang bisa diterapkan atau ada lanjutan dari proyek ini? Ya sebenarnya setiap pengalaman yang tidak terduga dalam proses itu, yang tidak terpikirkan karena situasi ya, itu menarik sekali sebenarnya. Di sana kita diperlukan langkah apa yang harus diambil supaya proyek ini jalan, itu yang penting walaupun gimana hambatannya. Nah kita tetap menerapkan, sering ngobrol sama Mas Hendy, ya kita pakai desa kalau patrio aja ya, bagaimana situasinya kita sikapi. Mungkin tidak bisa seperti survive sekali, seperti apa yang kita pikirkan ya, direncanakan, tapi minimal itu jalan dan utuh gitu, bisa jalan itu semuanya. Karena disinilah kita perlukan fleksibilitas gitu. Nah dalam proses kerjasama, kolaborasi, ini yang paling penting sebenarnya, fleksibilitas itu. Bagaimana menyikapi situasi yang berkaitan dengan konsep dan keadaan saat itu yang bagi saya sangat menarik sekali. Ini ada satu pertanyaan dari Facebook ini, dari Pak Wirahadi. Bagaimana respon penonton setelah pertunjukan yang mengambil tema tembakau tersebut? Terima kasih. Nah, walaupun tidak ada penonton langsung untuk pertunjukan ini, karena turnya gagal, mungkin ada pendapatnya atau respon dari peserta yang mungkin ada mengalih pikiran atau apa itu ya dalam ini rombongannya sendiri itu tentang tembakau. Bisa jawab ini?
lucunya ada salah satu peserta pemusik yang perokok berat sekali. Pemain perkusi. Setelah proses ini, dia masih perokok berat sekali. Jadi tidak ada efek kalau si Brian itu, belum ada efek. Mungkin ingin mati aja. Kami memang takut sekali karena kan datanya dari China ada hubungan dengan orang perokok sama mortality dari COVID. Jadi saat itu kami sangat pikir itu bagaimana bisa melindungi si perokok itu supaya dia tidak kena karena risikonya lebih tinggi bagi dia. Ada lagi pertanyaan ini datangnya dari Madi Sedaya Tanah. Apakah ada kemungkinan proyek ini akan dipentaskan di Bali? Mungkin ini Pak Kusti bisa jawab ini. Ya, coba kita melihat situasi ke depan bagaimana ini berkaitan dengan karena ini lintas negara ya, misalnya ada artis dari Amerika bagaimana mendatangkan ini dalam event apa kita mau pentas itu juga harus dipikirkan dengan matang karena mau nggak mau kita kan ngomong masalah biaya juga ya, budget dari sebuah produksi itu kita harus pikir kadang-kadang cari sponsor bagaimana. Nah ini Mas Hendy yang lebih tahu sebenarnya. Yang urusan begini beliaunya hebat. Mungkin Pak Ya itu sangat tergantung situasi dunia. Apakah ada flight ke Indonesia? Apa dalam 1 tahun ini semuanya kembali ke normal atau new normal? Dan bagaimana kan pasti lembaga kesenian akan merasa dampaknya dari perubahan perekonomian. Jadi sementara teman-teman bisa nonton di YouTube saja ya. Iya, mungkin. Tapi siapa tahu masa depannya itu. Ada lagi ini pertanyaan dari Bali, dari Bapak Natya Jos. Saya tidak tahu apa nama Jos itu asli apa bukan. Sangat menarik diskusi tentang kolaborasi ini. Apa tipsnya supaya kolaborasi bisa saling memberikan ruang satu unsur dan unsur untuk baca ini untuk unsur dan unsur lainnya juga sehingga tidak ada saling mendominasi. Terima kasih. Mungkin ada tipsnya ya supaya satu unsur tidak dominasi. Mungkin bisa tanya sama Bahana dulu ya. Ya, mungkin diskusi harus lanjut. Diskusinya harus lanjut supaya setiap suara ada spasi. Mungkin setiap ide tidak diterap, tetapi ada spasi untuk diskusi dulu. Mungkin Mas Andi? Mungkin ada pendapat? Bagaimana satu unsur tidak dominasi? Beli ada masukan? Oh ya sebenarnya, nah ini sebenarnya diperlukan biasanya susahnya kalau kita kolaborasi kan kadang-kadang ada yang lebih dominan atau ada yang kadang-kadang lebih banyak muncul unsurnya gitu. Nah di sini dah kita perlu fleksibilitas. Kadang-kadang kita perlu memberikan ruang untuk kita garap dan kita diskusikan. Nah, seberapa tentu saja ini berkaitan dengan konsep awal gitu. Nah, karena banyak unsur yang ada di sana, di sini biasanya kita adakan diskusi seperti bilang Mbak Aina itu gimana sebaiknya. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan ruang. Ada ruang untuk kita bagi, untuk kita bertemu dan untuk berdialog dari masing-masing unsur itu sehingga tidak saling mendominasi sehingga warnanya jadi menarik. Kalau salah satu unsur akan lebih jadinya kan tidak kolaborasi namanya gitu. Jadi itu yang paling penting kalau menurut saya. Mas ini bisa silakan. Ya memang grup rumput itu pakai sistem konsensus yang agak formal di sini. Kalau ada bikin konsep, semuanya harus ada masukan dan ini harus nunggu sampai semuanya jawab. Mungkin sampai nunggu beberapa hari, nunggu teman-temannya jawab.
tapi nunggu sampai ada pendapatnya semuanya masuk. Jadi kalau bilang ada leader, sebenarnya tidak ada. Semuanya jadi leader. Ada kalau proyek ini, proyek itu, ada yang lebih aktif atau ada orang yang membawa konsep ke grupnya dan biasanya orang itu lebih aktif dalam proyek itu. Tapi memang pakai konsensus dan yang paling penting mungkin bagi orang rumput supaya jelas bahwa rumput satu grup. Semuanya murid, Pak Gusti gurunya. Teman-teman orang pemusik keroncong di Solo gurunya. Ya. Kami sebagai murid aja yang sedang belajar dari orang gurunya. Ya. Jadi merendahkan diri itu supaya ilmunya bisa merasuk. Ini ada pertanyaan ke Pak Gusti. Datanya dari Intan Cynthia. Mengapa sebagian besar seniman Bali mengkonsumsi sirih atau tembakau? Apakah ada filosofis tentang sirih dan tembakau tersebut? Mungkin ini agak kritis juga ya ini. Atau bisa diulang sedikit? Kedengaran ini Pak Gusti, bisa diulang? Tadi putus-putus, bisa diulang pertanyaannya? Jadi ada pertanyaan itu, kenapa sebagian besar seniman Bali mengkonsumsi sirih atau tembakau? Dan apakah ada filosofis tentang sirih dan tembakau tersebut? Oh ya. Kalau tembakau dalam konteks sirih, itu memang saya kira itu dari purba, karena dalam lontar juga ada disebutkan. Bahkan itu dalam konteks mistik dan ilmu atau kewisesan, apalagi dalang gitu. Dalang dan ada usada, balian itu memang sebagai sarana yang satu untuk fisik dan juga non fisik gitu. Kalau orang Bali kan nginang, sirih, ada tembakau, tapi saya kira ini sangat bagus sekali dulu diterapkan oleh para dalang, dan karena itu ada simbol di sana, ada mistik, ada juga tentang kewisesan, tentang magicnya gitu. Nah itu memang dari dulu dipakai dalam konteks tembakau dengan sirih gitu, sebagian sirih. Tapi dalam konteks rokoknya, nah ini saya belum ketemu gitu rokoknya. Tapi dalam konteks sirih ya begitulah. Sampai di dalam lontar sebutkan sirih sebagai sarana dan tembakau sebagai sarana. Dan saya juga banyak diceritakan oleh bapak saya, tembakau, sirih, dan teman-temannya itu yang dibilang gantal atau canang, temuros itu memang sebagai sarana untuk persikepan istilahnya seperti jimat penjaga diri yang ada di Mandramen dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di Bali. Dalam kalangan seniman ini sangat biasa dikenal ini. Kalau rokok kata dalam Jawa ya, mungkin ini tambah ngantuk ya. Karena ini kalau merokok itu tidak tidur ya, daripada ini ngantuk lagi pertunjukan semalam. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Danaswara yang mengatakan di Facebook, saya sangat tertarik dengan scenery atau background yang digunakan dalam pertunjukan tersebut. Konsepnya seperti wayang beber yang ada di Indonesia, sehingga adegan terlihat terus berjalan tanpa ada pemenggalan. Mungkin bisa dijelaskan mengenai penggunaan scenery atau background tersebut. Mungkin Mbak Hana yang bisa jelaskan karena ikut serta ini melukis ini wayang bebernya atau cranky ya. Iya, ini dilukis oleh Mbak Beth. Dia seorang dalang untuk grup rumput juga. Dan sangat detail. Dan dia sangat berbakat. Dan prosesnya sangat panjang, ya. Berjam-jam dia harus melukis seperti itu. Tapi ya, itu konsep dia. Dan saya tahu, jadi mungkin tentang materi itu Tyvek, dan itu seperti dari plastik hampir, ya, dan ya hanya cat yang akrilik kalau saya tidak salah, dan satu warna supaya kita akan pikir tentang rokok seperti asap itu. Oh ya, itu prosesnya.
Ada pertanyaan lagi dari tidak jelas namanya. Dan untuk Pak Gusti, apakah konsep atau pakem pertunjukan wayang Bali masih tetap dijaga dalam proses pengerjaan karya kolaborasi ini? Sebenarnya dalam proses pertemuan itu yang paling penting adalah apa sih intinya yang mau dibawa, bukan lagi ngomongin masalah pakem atau struktur pertunjukan tradisi ya, tapi yang kita bawa adalah apa sih intinya yang kita pegang gitu dari wayang itu gitu. Misalnya saya latar belakangnya wayang Bali, apa sih? Pasti ada di sana ada vokal, ada gerak wayang, ada apa. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu yang kita dialogkan di sana, bukan masalah struktur lagi, tapi masalah isian dan estetikanya itu yang paling penting. Dan tentu juga masalah teknik seninya kan gitu. Itu yang kita dialogkan dalam konteks kolaborasi. Bukan struktur tradisinya bukan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ini karena sudah malam di Bali dan besok kita akan melanjutkan lagi diskusinya. Ini datanya dari CS saya, dari Mas Dewanto Sukistono, dari ISI Jogja. Adakah konsep untuk melihat sisi petani tembakau dalam karya tersebut sebagai satu bagian dari dunia tembakau? Karena bagi mereka tembakau adalah nafas kehidupan. Jadi mungkin ini hanya komentar ini atau mungkin mau dijawab ini konsep petani tembakau. Apa konsepnya? Yang jelas kalau belajar sejarah industri tembakau, petani tembakau yang memang hidup dari itu dimanipulasi oleh industri tembakau. Di Amerika, di Indonesia, di China, sama aja yang namanya global capitalism. Orang wong celek yang petani di Amerika atau di Indonesia dikerjakan oleh industrinya. Itu sama aja, itu mulai di Amerika waktu itu. Waktu tanaman itu diambil dari orang pribumi. Kan orang yang petani di Virginia dan di Carolina, harganya untuk tembakau itu dimanipulasi oleh perusahaan-perusahaannya. Mereka tidak bisa tawar. Dan itu sama aja sekarang. Bisa bilang hidup dari itu, ya memang. Tapi sistemnya memang sistem opresi tetap. Ya, mungkin ini terakhir, masih ada sisa 1-2 pertanyaan di Facebook, tapi ini waktunya sudah habis, jadi mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Dan saya sebagai wakil dari University of Connecticut, yang dahulu mau mengadakan ini pertunjukan langsung dari Nikotiana, mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gusti, Pak Adi, dan Mbak Hana, sebagai 3 peserta dalam proyek Nikotiana, karya wayang kontemporer, keroncong, dan krengki, dan berbagai unsur yang lain, yang bikin ini pertunjukan yang sangat menarik, yang bisa dipelajari dan diteliti, dan mungkin juga bisa dilangsungkan ini sesuai dengan omongan yang tadi. Jadi saya terima kasih kepada sponsor yang University of Connecticut, yaitu Ballard Institute and Museum of Puppetry, beserta departemen saya, Department Dramatic Arts, dan Institute Asian and Asian American Studies yang membantu dengan acara ini. Dan terutama dari teman-teman, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan selamat malam kepada pemirsa di Bali. Selamat siang kepada teman-teman di Amerika Serikat. Dan selamat pada umumnya pada dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung lagi, entahlah di Bali atau di Amerika, untuk melanjut diskusi ini di dunia yang bebas dari corona. Amin. Thank you very much to Emily and to Tracy Becker, Emily Wicks, to Tracy Becker,
and John Bell for your assistance. Terima kasih. Terima kasih.